Kitab Irsyadul Ibad, seorang wali Allah datang salat subuh berjamaah, tangannya ada nasi, tangannya masih renyah nasi. Kawannya tanya, apa kau buat? Aku lagi menguapkan makan ibu aku, kata dia. Kau tinggal di mana? Tinggal di Turki. Turki lah. Bisa sampai ke Mekah pas salat subuh, tangannya masih ada nasi, baru selesai beri makan ibunya. Dia tergesa-gesa kena waktu. Jadi yang main-main di Mekah itu kumpul wali Allah dari jauh-jauh, cuma kita tak lihat, kita tak tahu. Makanya orang bertanya, macam mana ibadah kita di Mekah ni? Insya Allah ibadah kita diterima Allah, kerana banyak para wali. Ya, banyak para wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil aghyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengucapkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kita Bidayatus Salikin. Ya, menyambung tentang masalah manaqib. Karena manaqib itu banyak diceritakan tentang, yaitu hal-hal yang menyalahi adat kebiasaan, atau diistilahkan dengan khawarikul lil adah, ya, sesuatu yang keluar menurut adat kebiasaan. Jadi memang secara akal tak masuk akal, ya kan, karena memang dia di luar dari kebiasaan, tapi dia diukur atas kekuasaan Allah. Jadi kalau kita ukur dengan iman kekuasaan Allah, itu bukanlah hal yang mustahil. Nah, ucapan Syekh Munawi berkata, tidak akan ingkar pada keramat, hal-hal yang aneh yang muncul pada seorang waliullah, melainkan orang yang tidak ingat kepada Allah. Jadi kalau orang yang tak berzikir, tak kuat zikirnya, tidak dekat dengan Allah, memang hal-hal seperti itu sulit untuk diterima. Jadi yang imannya kuat pasti yakin, yang imannya lemah, itu yang ragu. Iman lemah itulah yang ragu. Tapi kalau imannya kuat dan tidak ragu, orang ahli zikir lambat laun imannya kuat. Kalau imannya kuat, dia bilang tak ada yang mustahil, kerana dia sudah merasakan kekuasaan Allah itu tak terbatas. Ya, jadi Allah buat peraturan, tapi dia tak terikat dengan keperaturan. Allah buat sebab-sebab, tapi dia tak terikat dengan sebab-sebab. Nah, makanya dari itu hal-hal yang aneh bisa saja terjadi, ya, bisa terjadi. Makanya zikir saja, banyak-banyak zikir, nanti tidak aneh hal ini. Kalau belum banyak zikir, susah nak menerimanya itu. Ya. Nah, sebenarnya segala apa kelakuan atau suatu kejadian, ya, adalah perkara yang keluarnya dari wali Allah. Itu sebenarnya Allah ridhai. Begitu dia muncul hal yang aneh, itu Allah punya mahu. Makanya wali Allah itu beda dengan orang yang belajar ilmu kedikjayaan. Aneh juga ilmu kedikjayaan itu, ya, aneh dia. Tetapi apa bedanya? Seorang wali Allah bisa munculkan hal yang aneh-aneh dan dia tidak merasa memiliki hal itu muncul datang dari Allah. Tapi kalau orang belajar ilmu kedikjayaan, dia latihan sehingga dia merasa mendapatkan ilmu itu dan dia merasa memiliki. Nah, itu merasa memiliki, makanya dia
rada ada sedikit sombong kerana dia dah punya. Tapi wali Allah nol, dia tak merasakan apa-apa. Perintah Allah baru dia muncul. Ya kan gitu. Perintah Allah, Allah bilang pukul tongkat ke air kepada Musa. Langsung pukul ya, Musa tak ada kekuatan apa-apa. Air pun terbelah. Ya Allah, selanjutnya gimana nih? Tanya sama Allah. Semuanya Allah sudah. Tapi kalau belajar ilmu itu tak bisa. Ya. Maaf, orang yang bukan belajar agama pun bisa terbang. Bisa terbang. Nah, David Copperfield itu ahli sulap Nasrani dia. Kalau dia main sulap tu naik terbangin aja sampai ke atas. Kalau dia pakai sorban, sangka dia wali mana? Ya, langsung. Jadi bisa lihat keadaan. Jadi orang-orang yang dekat dengan Allah, ya, dia merasa tidak memiliki. Abdul Qadir Jailani, ini susah juga nih Pak, mirip tu Pak dengan David Copperfield, mirip. Abdul Qadir Jailani muridnya kan ribuan, jadi dia tahu murid-murid nak bersalaman sama dia tu susah juga kerana ramainya dia. Dia bilang kau jangan bergerak, dia sendiri yang bergerak. Naik badannya gitu, satu-satu sama. Terbang dia, orang ketakutan dia. Mana takut gurunya, dia punya kelebihan. Tapi itu terjadi dengan izin Allah, bukan dia punya mau. Kok bisa aneh-aneh itu? Kita lihat hadis qudsi ini, ya. Lihat hadis qudsi, setiap abdi yang sangat takarub kepada Allah dengan menjalankan sunnah-sunnah, oleh karena itu Allah meridai kepada ibadah tersebut. Ini singkat saja, saya ambil lengkapnya dia. Ini hadis, maaf, hadis sahih Imam Bukhari. Yang tak percaya Imam Bukhari ini terlewat ada. Imam Bukhari ini nomor 2 setelah Al-Quran. Nomor 1 sumbernya Al-Quran, nomor 2 ini hadis. Nah, ini hadis Imam Bukhari. Ini lebih lengkapnya ya. Biasa saya sampaikan, cuma ini lengkapnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah Allah ridha kepadanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inna Allah Ta'ala qala, sesungguhnya Allah berfirman. Berarti hadis qudsi. Ya, Nabi bersabda, Allah berfirman. Hadis qudsi berarti firman Allah. Jadi Allah ngomong langsung nih, man adali waliyan faqad adantuhu bil haram. Siapa yang memusuh wali-waliku, maka aku maklumkan perang dengan dia. Ingat. Makanya kalau udah Allah bilang begitu, maka wali Allah itu bisa muncul hal-hal yang aneh. Kenapa? Dia sudah dicintai oleh Allah. Yang membencinya sama dengan membenci Allah. Yang cinta sama dengan mencintai Allah, membencinya sama dengan membenci Allah. Lalu Allah sambung lagi, wa may taqarraba ilayya bisyai'in ahabbu ilayya mimma faradatuhu alaihi. Tidak ada sesuatu yang dilakukan oleh hambaku yang lebih aku senangi, yakni melaksanakan yang wajib-wajib. Kalau kita sudah menjaga yang wajib, berarti Allah sudah suka dengan kita. Lanjut, wa ma yataqarrab wa ma yazalu abdi taqarrabu ilayya bin nawafil. Nah, hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku. Siapa beramal yang wajib, Allah sudah suka dah. Tapi siapa ingin dekat kepada Allah, harus banyak amalan sunnah. Gitu dia. Makanya tarekat itu amal sunnahnya banyak. Ya, amal sunnahnya banyak. Maka jangan heran kalau ada tarekat tak salah itu bohong. Ya, pembohong benar dia. Tidak ada tarekat yang tidak kuat dengan syariat. Bahkan ibadahnya melebihi rata-rata orang kebanyakan. Ya, melebihi ibadahnya. Karena mau dekat harus banyak yang sunnah. Saya tambah lagi, wa may taqarraba ilayya, mana itu? Wa may yazalu abdi taqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasa mendekat kepadaku dengan amalan sunnah sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, apabila aku sudah mencintainya, apa yang terjadi? Kuntu sama'u alladhi yasma'u bih, akulah yang menjadi pendengarannya tatkala dia mendengar. Coba lihat. Kalau pendengaran dia sudah jadi pendengaran Allah,
Dia bisa dengar semua bahasa makhluk. Tidak ada yang mustahil. Jadi semua makhluk ini ada bahasanya dan dia paham. Ini kok dibongkar ni, nanti orang nyangka dia Nabi. Bukan. Dia bukan Nabi. Dia tak bisa melampaui derajat Nabi, tapi pemberiannya mirip-mirip apa yang diberikan Allah kepada para Nabi. Itu. Jadi dia bisa dengar bahasa hewan, dia faham. Itulah makanya aneh-aneh para wali itu pada hewan itu dia dengar, faham dia bahasa hewan. Kita yang tak faham. Ya, bahasa semut dia faham, bahasa pohon dia faham. Lanjut lagi. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Menjadilah ia penglihatanku ketika dia melihat. Udahlah. Kalau dia melihat, berarti penglihatan tak terbatas. Makanya dia ziarah kubur, nampak orang kubur, diadab atau dapat nikmat. Nampak dia. Ini ada namanya wali majzub dalam kitab Isyarah Libat. Begitu ziarah ke makam ibunya, dia baru dapat ilmu makrifat, dibukakan Allah, penglihatannya dibukakan, menangis. Kenapa? Ibunya diadab. Bagus pula anaknya jadi wali Allah, ibunya dulu nakal. Maka tak jadi jaminan ya, orang tua nakal, anak bisa jadi wali Allah. Ini ilmu bukan keturunan. Ini salah besar kita. Ini bukan ilmu keturunan. Siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah dia dapat. Nah, orang tua nakal, anak belum tentu. Nabi Ibrahim nakal, bapak itu buat batu, tapi anaknya. Jadi contoh-contoh Nabi-Nabi itu dah ada. Nah, langsung dibaca la ilaha illallah 70.000 kali dibaca la ilaha illallah. Ini yang bukan syafaat tadi. Begitu dibukakan ilmu kewalian, penglihatannya dibukakan Allah, dengan penglihatan Allah nampak ibunya sedang diadab. Dia mohon sama Allah, apa ini ya Allah, bisa doang ibu aku ni. Baca la ilaha illallah 70.000. Bukan sebentar 70.000 tu. Dia pun baca 70.000 kali. Setelah selesai sambung lagi. Setelah itu, ya Allah, jadikan bacaku beri syafaat kepada ibu. Tak lama ziarah lagi dia, dilihatkan keadaan ibunya. Keadaan ibunya sudah baik. Itu saya bilang, la ilaha illallah ni penembus api neraka. Ya, nanti banyak kisah-kisahnya. Ada hadis banyak sekali tentang la ilaha illallah ni penembus daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi penglihatannya jadilah penglihatanku kata Allah. Apalagi wajadahu alladhi yabtishu biha, menjadilah aku ya yang menjadi tangannya ketika dia memegang. Apa yang dipegangnya jadi obat. Air dipegang begini sembuh orang, tidak dibaca. Makanya dulu saya bingung tu waktu Abah Hanum tu 3.000 lebih orang datang, 2.000 lebih. Itu kalau menakib tu 2.000 sampai 3.000 orang menakib. Kalau satu orang air botol baca Fatihah, berapa lama tu habis? Kalau saya tak banyak pakai sentuh, belum levelnya. Bacalah ni, baca kadang-kadang cap letih kan tu. 5 orangnya bawa botol dah berbuih mulut saya ni. Letih kan baca tu. 2 sampai 3.000 orang saya lihat macam mana ni, apa dibaca apa ni. Oh benda dia duduk yang gini. Botol tu dia ambil, yang sentuh yang gini, tak jalan, sentuh yang itu. Kenapa pula begitu? Ni hadisnya. Tak usah pakai baca, pakai pegangnya jadi obat. Kadang-kadang itu saya orang apa tu? Bila dia baca? Astagfirullahaladzim. Tak pakai baca, saya bilang. Diri dia itu sudah diberkahi Allah. Pegangan dia itu pegangan Allah. Penglihatannya penglihatan Allah. Pendengarannya pendengaran Allah. Apa kita ragu lagi? Ini kalau kaji hadis ini harus yakin penuh ini. Ini yang berkata ini siapa? Allah sendiri. Akulah menjadi tangannya ketika dia memegang. Betul-betul saya lihat tu di mana disentuh ya air botol. Ber-1000 lebih botol tu disentuh begitu ya. Tak pakai baca. Ya, tak pakai baca.
Orang yang sakit dipegang, sembuh. Ada orang dulu, saya ingat ada seorang syekh datang dari Banjarmasin, tempat kami. Nah, orang datang, begitu datang, dia tahu ni datang syekh ini, dibawa anaknya yang kesurupan. Anak yang kesurupan datang. Nah, jadi paman istri saya tu duduk di situ, mandang lah, karena tamu-tamu ramai. Lalu datang lalu ni bawa anaknya. Syekh, tolonglah ini anak saya ini kesurupan. Kesurupan lah, kesurupan. Pokoknya tak menentu lah, tak keluar-keluar jin tu. Orang lain udah diruqyah, udah. Orang pandai, udah. Orang bintang, apa lagi orang bintang? Orang bintang jadi bodoh dengan jin. Kau tak kuat. Jadi akhirnya syekh itu pun datang dari belakang rumah tu, masuk ke ruang tamu. Dia duduklah. Dia keluar apa? Bukan tangan dia, pakai siwak. Siwak dia keluarkan. Dia ada siwak. Yang sakit tu pegang ini, dipegang. Bapaknya tolong bantu tangan anak tu, pegang siwaknya. Dia tak boleh nyentuh perempuan tu, batal wuduk dia. Nah, pegang siwaknya, pegang siwak. Dia pegang siwak tu, bergetar badannya. Oh, khurus kata dia, keluar kata dia. Langsung kelopak dia tu, keluar jin tu. Tengoklah tu, dia tak megang nyentuhnya, tapi pakai siwak dia pegang ya, keluar jin. Kita pakai baca setengah jam belum tentu jin keluar. Saya ni dulu meruqyah bang, setengah jam tak keluar jin, tambah lagi setengah jam lagi 1 jam. Akhirnya berhenti, besok lagi datang ya. Sampai 3 hari, kadang-kadang belum tentu kat jin tu keluar. Tapi ada reaksi. Nah, tapi kalau orang yang dekat dengan Allah, tak pegang siwak ya, keluar dia. Masya Allah Pak. Ini kau faham ilmu ini, tak ada yang mustahil. Hal yang aneh-aneh semua bisa terjadi. Imam Ahmad bin Hanbal lagi ngajar, datang muridnya, ya Syekh Imam, tuh ada kesurupan keponakan aku ni, tolonglah, di rumah bapaknya lagi nunggu ni. Wah, aku ni ngajar, kata dia. Kau tahu tak sendal aku? Tahu. Sendal balik kau. Bawa sendal aku, pukulkan ke dia tu. Sendal ya kau apa? Bayangkan. Orang kadang bingung, tak masuk akal. Jangan pakai akal. Memang orang saleh berdekat sama Allah itu khaliqul ada, khawariqul ada, luar daripada kebiasaan. Begitu dibawa sendal ini, pukulkan ke orang itu kesurupan tu, keluar jin. Orang pun fikir sendal tu, belum bagi orang yang datang. Semakin tinggi derajat wali itu, semakin kuat karamah dia. Ya, semakin kuat karamah dia. Apalagi warijlahu alladhi yamshi biha, dan akulah menjadi kakinya ketika dia berjalan. Ini nyata fakta, memang tak bisa hendak. Imam Syuyuti itu ahli hadis, tapi dia wali Allah. Dia bawa muridnya, ya, bawa muridnya bernama Muhammad. Kau ikut aku, kata dia. Ikut. Macam mana caranya? Ayo kita keluar dari pondok ini. Keluar dari pondok ini, berjalan. Kau pejam mata kau. Dia di Kairo, Mesir. Di Kairo, Mesir, jalan. Si murid ni suruh pejam mata kerana tak kuat mandang. Jalan aja. Dihitungnya berapa langkah, lupa saja. 40 langkah ke berapa, lupa saya. Yang terakhir 21. Ya. 40 langkah dia keluar dari bawah muridnya, buka mata kau. Dibuka mata, persis di depan makamnya Khadijah. Tahu makam Khadijah di mana? Di Mekah, di Ma'lah. Dari Mesir bisa sampai ke makam Khadijah di Mekah, di Ma'lah, cuma 40 langkah je. Kemudian mereka salat asar. Habis salat asar dan sebagainya, kembali lagi. Pas musim bulan Dzulhijjah, guru bilang sama muridnya, ya Muhammad, kau mau tinggal sini sampai musim haji? Dah, ikut guru balik ya, katanya. Ikut guru balik ya. Itu disebutkan dalam kitab Karamatul Aulia, ahli hadis, ahli fikih, Imam Syuyuti.
fakta, tanggal-tanggalnya ditulis oleh ulama. Muridnya sendiri menulis. Aku ikut guru aku, kata dia. Cuma dia bilang, kau jangan ceritakan kalau aku masih hidup, kata dia. Nanti dia fitnah. Begitu kembalinya cuma 7 langkah ya. Dari makam Khadijah kembali lagi berjalan 7 langkah ya. Dah kembali ke pondok dia dah. Kenapa? Allah dah bilang, aku yang menjadi kakinya ketika berjalan. Jarak yang jauh jadi pendek. Nah, ini orang memang kalau tak masuk akal, memang tak masuk akal, mana pakai akal? Tak bisa pakai akal. Kitab Irsyadul Ibad, seorang wali Allah datang salat subuh berjamaah, tangannya ada nasi, tangannya masih renyah nasi. Kawannya tanya, apa kau buat? Aku lagi menguapkan makan ibu aku, kata dia. Kau tinggal di mana? Tinggal di Turki. Turki lah. Bisa sampai ke Mekah pas salat subuh, tangannya masih ada nasi, bawa selesai beri makan ibunya. Dia tergesa-gesa kena waktu. Jadi yang main-main di Mekah itu kumpul wali Allah, Pak, dari jauh-jauh. Cuma kita tak lihat, kita tak tahu. Makanya orang bertanya, macam mana ibadah kita di Mekah ni? Insya Allah ibadah kita diterima Allah, kerana banyak para wali. Ya, banyak para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wa in salani a'taituhu, jika dia minta aku kasih. Ya, Allah bilang, kalau dah sampai derajat ini, doa dia makbul. Kalau dia minta aku kasih. Nah, dulu pernah saya katakan Malik bin Dinar tu. Malik bin Dinar tu ketahuan orang tu dah kesusahan masalah air, tak ada hujan. Malik bin Dinar tu tengah malam dia berdoa. Tengah malam tak turun air, hujan tu turun. Berdoa dia, ya Allah, hamba-Mu dah kekeringan, aku hanya minta kepada Engkau, suburkan tanaman, beri mereka air, ya Allah, curahkan mereka. Langsung turun hujan. Dan itu disaksikan oleh seorang yang suka mengamat gerak-gerik dia. Langsung case sudah. Jadi kalau ada wali Allah ni, tak perlu pakai syarat-syarat salat istisqa tu. Puasa 3 hari, minta ampun kepada Allah. Dia sendiri yang menonton dah turun hujan. Ya. Apalagi wala in ista'adani u'idhannahu, kalau dia minta perlindungan, aku lindungi dia, kata Allah bilang. Inilah sosok seorang wali, kita wajib hormati. Kenapa? Dia terlalu dekat dengan Allah. Jadi semua tak ada mustahil lagi dah. Inilah cerita-cerita karamah. Ini sebab munculnya. Kan dia mendekatkan diri kepada Allah. Orang tarekat, guru mursyid seperti ini gerakan dia. Dia takarub kepada Allah, banyak amal sunnahnya, banyak riyadahnya, sehingga dia dekat dengan Allah. Maka kita tak ragu lagi. Yang lain ragu, nak masalah. Kita tak bisa ragu lagi. Apa sebab? Sudah paham ilmunya. Dan perbanyak zikir, tak ada yang mustahil. Ya. Tapi ingat, jangan nak berzikirkan ini. Kita zikir bersihkan hati. Cuma kalau ada mursyid kita itu seperti ini, itu wajib kita imani, kita yakini. Kenapa? Dia sudah dekat dengan Allah. Cuman guru-guru ini berderajat. Derajatnya beda-beda. Ada yang sempurna, ada yang kebanyakan, wali kebanyakan. Ada yang wali sakit. Wali sakit yang kemarin tu, wali majdzub, kayak orang gila tapi dia kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis dasar kuat bahwa karamah itu bisa muncul disebabkan dia sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, segala macam perkara kejadian yang khawarik lil adah tadi itu, hal yang aneh, jangan dikejar untuk dia mengerti dengan akal. Jangan. Akal tak mampu mencernanya. Pakai iman, yakini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Cukup didasarkan kepada kekuasaan Allah, sebagaimana firman Allah, ya yaf'alullahu ma yasha', dia melakukan apa yang dikehendakinya. Apa gitu? Ya. Wa yahkumu ma yurid, dan dia menghukumkan apa yang dia kehendaki. Itu urusan dia sudah. Kalau konsep ini kita pakai, tidak ada sesuatu yang keluar daripada hal yang mustahil. Apabila ada yang anti pada karamat, nah,
Kalau ada yang anti dengan karamat para wali, sama saja dengan anti kepada Al-Quran. Apa sebab? Al-Quran banyak menyebutkan hal tersebut. Nanti insya-Allah saya tambah pembahasannya pertemuan yang akan datang. Saya ungkapkan ayat Al-Quran tentang karamah itu. Siapa-siapa saja mengalami karamah ada di dalam Al-Quran. Tak percaya keramat para wali sama dengan tak percaya dengan Al-Quran. Ya. Seperti Asad Barkhiyah, ini panglimanya Nabi Sulaiman yang memindahkan istana itu. Nanti ada ayatnya, jelas sekali ayatnya. Ya, ini bukan hal yang mustahil. Ya, bisa memindahkan istana, bayangkan tuh. Istana dipindahkan. Tidak perlu pakai tukang lagi dah. Jauhnya apa, jaraknya jauh lagi, dari Yaman pindah ke Palestina. Ya, memindahkan istana Ratu Balqis dalam waktu sekejap mata. Ashabul Kahfi, yang tidur 309 tahun, itu bukan Nabi itu. Apalagi Siti Maryam, kapan saja bersantap selalu datang makanan dari alam gaib, bukan metik. Tak pakai metik lagi dia, langsung datang dari alam gaib, buah-buahan yang bukan pada musimnya. Semua itu karamat, hal yang aneh muncul dari orang yang saleh atau waliullah. Hal yang aneh muncul dari Nabi namanya mukjizat. Hal yang aneh dari orang mukmin kebanyakan namanya maunah. Ya, hal yang aneh dari orang yang nakal tak taat namanya istidraj, lanjuran-lanjuran. Diberi tambah jauh, diberi tambah jauh. Nah, jadi karamat itu karena semuanya terjadi bukan dari seorang nabi, hanya seorang yang salih atau waliullah. Ya, nanti yang akan datang saya sebutkan ayat-ayat Al-Quran. Ini sini lengkap nih. Kitab Karamatul Auliya ini ada lengkap dia, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.